wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru-guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melakukan yaitu sholat fardu subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan membaca kitab Fadilah Amal. Tak lupa juga selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para sahabat dan para keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kami akhirnya akan meneruskan pada kesempatan ini tentang keutamaan Ramadan, yaitu dari Sayyidina Umar bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku berkunjung kepada baginda Rasulullah SAW. Waktu itu beliau sedang makan sahur, lalu beliau bersabda, inilah perkara yang penuh berkah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan sekali-sekali kamu tinggalkan. Dalam beberapa riwayat yang lain, baginda Rasulullah SAW sering menganjurkan agar kita selalu bersahur, sehingga beliau bersabda, apabila tidak ada makanan, bersahurlah meskipun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan pahala sahur untuk kenyamanan dan manfaat dirinya sendiri, serta untuk mendapatkan pahala dengan mudah dan menyenangkan. Meskipun begitu, kesederhanaan amat penting dalam segala perkara, sebab terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga dalam sahur, hendaknya jangan makan terlalu sedikit sampai melemahkan ibadah, dan jangan makan terlalu banyak sehingga sering sendawa sepanjang hari. Banyak hadis yang melarang makan berlebihan. Banyak hadis yang mengisyaratkan untuk makan sahur, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Dalam syarah Sahih Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan sahur. Di antaranya sebagai berikut. Dengan makan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dengan makan sahur kita membedakan diri kita dengan ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. Ketiga, makan sahur menambah kekuatan beribadah. 4. Makan sahur meningkatkan kelapangan hati dan dalam beribadah. Makan sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang biasa timbul karena terlalu lapar. Waktu sahur adalah saat yang baik untuk membantu tetangga fakir miskin yang datang meminta bantuan. Waktu sahur adalah saat doa-doa kita dikabulkan. Dan kedelapan, dengan keberkahan makan sahur kita mendapat taufik untuk berdoa. Kesembilan, dengan keberkahan makan sahur kita mendapat taufik untuk berzikir. Kesepuluh dan lain-lain. Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid rahmatullah alaih mengatakan bahwa sebagian ahli tasawuf membahas masalah makan sahur ini, apakah bertentangan dengan tujuan puasa atau tidak? Karena tujuan puasa adalah memecahkan nafsu perut dan nafsu syahwat. Berarti sahur bertentangan dengan tujuan puasa. Tetapi
Yang benar adalah jika kita makan sahur secukupnya saja, maka tujuan puasa itu akan tercapai. Selain itu, keadaan dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Begitu pula pekerjaan dan kesibukannya. Mengenai hal ini, saya berpendapat pada dasarnya dalam makan sahur ataupun berbuka puasa kita mesti mengurangi makan. Namun hal itu tergantung pada kondisi dan keperluan setiap orang. Sebagai contoh, bagi pelajar yang sibuk mencari ilmu agama, bagi mereka makan sahur terlalu sedikit, meskipun memperoleh manfaat puasa, hal itu mengandung mudarat dalam upaya mencari ilmu. Sebaiknya mereka tidak makan terlalu sedikit, karena mereka kadang mencari ilmu agama yang secara syariat lebih penting. Demikian pula para ahli zikir dan orang yang sibuk dengan kerja-kerja agama. Jangan sampai karena mengurangi makan akhirnya melemahkan kerja-kerja agama mereka. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang akan berjihad, tidak ada kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Padahal hal itu disampaikan ketika bulan Ramadan. Namun jihad fisabilillah dinilai lebih penting daripada berpuasa. Adapun amalan-amalan agama yang lebih penting dari puasa, yang jika makan sahur sedikit tidak menyebabkan lemah dan malas, maka makan sahur sedikit itu lebih baik. Al-Rani rahmatullah alaih menyatakan dalam kitab Syarat Al-Iqna, kami telah diambil janji bahwa kami tidak akan memenuhi perut kami ketika makan, terutama pada malam bulan Ramadan. Ada lebih baik jika seseorang makan sedikit pada malam Ramadan daripada malam lainnya. Sebab apalah artinya berpuasa jika perut diisi sepenuhnya dengan makanan dan minuman ketika sahur dan berbuka. Maka Masyaih mengatakan, barang siapa berlapar-lapar pada bulan Ramadan, niscaya ia terjaga dari gangguan setan sepanjang tahun tersebut hingga tiba Ramadan berikutnya. Masih banyak penjelasan ulama yang lain yang lebih menakjubkan mengenai hal ini. Di dalam syarat Ihya Ulumuddin diriwayatkan dari beberapa wali Allah bahwa Syekh Syaraf bin Abdullah Tusturi rahmatullah alaih biasa hanya makan sekali setiap 15 hari di luar Ramadan. Sedangkan pada bulan Ramadan dia hanya makan sesuatu makanan selama sebulan penuh. Ia berbuka hanya minum air semata-mata karena mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Syekh Junaid rahmatullah alaih biasanya berpuasa sepanjang tahun. Tetapi jika para sahabatnya atau para syarihin mengunjunginya, ia akan berbuka dan makan bersama mereka. Ia berkata, keutamaan makan bersama kepada sahabat, maksud kami para sahabat-sahabat yang saleh, tidak kurang dari keutamaan puasa sunnah. Masih banyak kisah kehidupan para wali Allah yang terbiasa makan sedikit untuk menahan nafsu mereka. Kita boleh meniru mereka, tapi syaratnya jangan mengganggu kerja-kerja agama yang lainnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lainnya, dan kita pada bulan puasa ini yang akan datang mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita lengah dalam kita berpuasa. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan kita bermajelis. Subhanallah.